Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hamdayani dengan NIM 20300123013. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Dinamika Kelompok dan Pengambilan Keputusan. Dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih individu yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan yang lain dan berlangsung dalam situasi yang dialami. Pun pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keputusan dibuat untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan atau tindakan. Adapun fungsi dinamika kelompok, yang pertama, individu satu dengan yang lain akan terjadi kerjasama saling membutuhkan. Yang kedua, dinamika kelompok memudahkan segala pekerjaan dalam dinamika kelompok saling satu antara anggota satu dengan anggota yang lain. Yang ketiga, melalui dinamika kelompok, segala pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dapat teratasi mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar, sehingga waktu untuk menyelesaikan pekerjaan dapat diatur secara tepat, efektif, dan efisien. Pun fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Baik, saya akan menjelaskan tujuan dinamika kelompok yang memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, meningkatkan interaksi dan hubungan antar anggota kelompok. Di antaranya, membangun rasa saling mengenal, percaya, dan menghormati antar anggota kelompok. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar anggota kelompok, mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan semua anggota kelompok, dan menciptakan suasana kelompok yang positif dan kondusif. Kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan kelompok. Di antaranya, meningkatkan kemampuan kelompok dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan. Meningkatkan kemampuan kelompok dalam mencapai tujuan bersama, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam kelompok, dan meningkatkan kemampuan kelompok dalam beradaptasi dengan perubahan. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan produktivitas kelompok. Di antaranya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kelompok, meningkatkan kualitas hasil kerja kelompok, mencapai tujuan kelompok dengan lebih cepat dan efektif, dan meningkatkan kepuasan anggota kelompok terhadap kinerja kelompok. Yang keempat, memperkuat identitas dan kohesi kelompok, di mana membangun rasa kebersamaan dan kekompakan antar anggota kelompok, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kelompok, memperkuat identitas dan citra positif kelompok, dan meningkatkan komitmen anggota kelompok terhadap keberhasilan kelompok. Yang kelima, mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kepemimpinan kelompok, yaitu meningkatkan kemampuan anggota kelompok dalam memimpin dan mengelola kelompok, mengembangkan gaya kepemimpinan yang efektif dan demokratis, meningkatkan delegasi dan pembagian tanggung jawab dalam kelompok, dan meningkatkan motivasi dan semangat anggota kelompok. Secara keseluruhan, dinamika kelompok bertujuan untuk membantu kelompok mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas hubungan antar anggota kelompok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan pengambilan keputusan yang memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, memecahkan masalah.
pengambilan keputusan memecahkan masalah melibatkan proses mengidentifikasi dan menganalisis akar penyebab masalah, mengevaluasi solusi yang mungkin, dan memilih tindakan yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, mencapai tujuan dalam pengambilan keputusan. Mencapai tujuan dalam pengambilan keputusan berarti memilih tindakan yang paling memungkinkan untuk membawa hasil yang diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan, penting untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan, meningkatkan proses dan prosedur kerja, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Yang keempat, mengurangi risiko. Untuk mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan, pertimbangkan untuk melakukan riset mendalam, memperhitungkan berbagai kemungkinan hasil, berkonsultasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, dan selalu mempertimbangkan alternatif serta konsekuensinya. Yang kelima, meningkatkan kepuasan. Untuk meningkatkan kepuasan dalam pengambilan keputusan, pastikan untuk mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan pribadi, dan pastikan merasa yakin dengan keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan semua informasi yang relevan. Selanjutnya adalah kriteria dinamika kelompok. Yang pertama, komunikasi. Seberapa baik informasi disampaikan dan dipahami oleh anggota kelompok. Keterbukaan dalam berbagai informasi di dalam kelompok. Yang kedua, kohesi. Keakraban, tingkat kedekatan emosional dan hubungan interpersonal antara anggota. Solidaritas, rasa persatuan dan kesatuan di dalam kelompok. Yang ketiga, partisipasi, keterlibatan, tingkat keaktifan anggota dalam diskusi dan aktivitas kelompok. Kontribusi, seberapa banyak anggota memberikan masukan dan berperan dalam mencapai tujuan kelompok. Yang keempat, norma, aturan tak tertulis, harapan dan standar perilaku yang diterima dan diikuti oleh anggota kelompok. Konsistensi, penerapan norma yang konsisten oleh semua anggota. Kelima, peran, kejelasan, pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Pembagian tugas, distribusi tugas yang adil dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota. Yang keenam, konflik, manajemen konflik, kemampuan kelompok dalam menangani dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Jenis konflik, perbedaan antara konflik tugas berkaitan dengan pekerjaan dan konflik interpersonal berkaitan dengan hubungan pribadi. Yang ketujuh, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, cara pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi kelompok. Dukungan, tingkat dukungan dan bimbingan yang diberikan pemimpin kepada anggota. Kepuasan anggota, tingkat motivasi individu untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam kelompok. Kepuasan kerja, rasa puas yang dirasakan anggota terhadap dinamika dan hasil kerja kelompok. Yang kesembilan, adaptabilitas, fleksibilitas, kemampuan kelompok untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan tantangan. Inovasi, keterbukaan terhadap ide-ide baru dan solusi kreatif. Selanjutnya, kriteria dalam pengambilan keputusan. Pertama, identifikasi masalah, kejelasan. Masalah harus diidentifikasi dengan jelas dan dipahami oleh semua pihak terlibat. Relevansi masalah yang diidentifikasi harus relevan dan signifikan untuk organisasi atau kelompok. Yang kedua, pengumpulan informasi. Kelengkapan informasi yang dikumpulkan harus lengkap dan mencakup semua aspek yang relevan. Keakuratan informasi harus akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, pengembangan alternatif. Kreativitas, penghasilan sebagai alternatif solusi dengan berpikir kreatif. Kelayakan setiap alternatif harus layak dan dapat dilaksanakan dalam konteks yang ada. Yang keempat, evaluasi alternatif. Kriteria evaluasi menentukan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi alternatif seperti biaya, manfaat, resiko, dan dampak jangka panjang.
Perbandingan membandingkan alternatif berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Yang kelima, pengambilan keputusan. Partisipasi melibatkan anggota kelompok atau pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan perspektif yang beragam. Konsensus atau voting menggunakan metode yang sesuai seperti konsensus atau voting untuk membuat keputusan akhir. Yang keenam, implementasi keputusan. Rencana tindakan menyusun rencana tindakan yang jelas dan terperinci untuk mengimplementasikan keputusan. Penugasan tugas menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap bagian dari rencana. Yang ketujuh, pemantauan dan evaluasi. Pengawasan memantau pelaksanaan keputusan untuk memastikan sesuai dengan rencana. Penilaian mengevaluasi hasil keputusan untuk menilai efektivitasnya dan belajar dari pengalaman. Yang ke-8, komunikasi. Transparansi mengkomunikasikan keputusan dan alasan dibaliknya kepada semua yang terpengaruh. Keterbukaan menerima umpan balik dari pihak terkait dan bersedia melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang ke-9, pertimbangan etis. Integritas memastikan keputusan diambil dengan cara yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai organisasi atau kelompok. Dampak sosial mempertimbangkan dampak keputusan terhadap masyarakat dan lingkungan. 10. Resiko dan ketidakpastian. Identifikasi resiko mengenali resiko yang mungkin muncul dari setiap alternatif. Mitigasi menyusun strategi untuk mengurangi atau mengelola resiko yang diidentifikasi. Sekian.